Assalamualaikum. Halo. Senang sekali bisa menyapa anak-anakku semuanya, ayah, bunda, serta ustadz-ustadzah SD Mukep. Apa kabar nih? Semoga semuanya selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi pada ngapain? Pastinya lagi nunggu live IG kita ya. Nah, untuk anak-anakku Ustadzah, untuk ayah dan bunda yang masih bekerja, tetap mengikuti aturan pemerintah protokol kesehatannya. Nah, terima kasih yang udah live di IG Live Talk Show ini. Temanya sangat menarik sekali ya Ustadz hari ini ya, yaitu menjemput berkah Ramadan. Pas sekali kan, karena kita besok sudah memulai puasa Ramadan. Oh ya, ayah, bunda, anak-anak, atau ustadz-ustadzah semuanya bisa menyiapkan pertanyaan mulai dari sekarang. Pertanyaan yang terbaik mulai dari sekarang ya. Nanti saya akan membacakan, diharapkan pertanyaan itu seputar dengan tema, jadi tidak melebar kemana-mana. Oke? Di sini sudah ada Ustadz Taufik, Ustadz favorit anak-anak SD Mukep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, saudara. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam lindungan Allah SWT, meskipun dalam kondisi COVID-19 ini, mudah-mudahan tetap kita semangat untuk menyambut Ramadan di tahun ini. Begitu juga dengan ustadz-ustadzah, ayah bunda, dan siswa-siswi SD Muhammadiyah 31 Gresik. Oke, Ustadz, besok kita sudah mulai puasa ya pada tanggal 24 April ya. Jadi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini wajib hukumnya untuk berpuasa Ramadan. Apa sih Ustadz tujuan untuk berpuasa Ramadan ini? Ya, Ustazah Nida dan anak-anak sekalian, ayah bunda, ustadz-ustadzah SD Muhammadiyah 31 Gresik. Tentu Ramadan kali ini agak berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Kita menghadapi Ramadan tahun ini karena pas kebetulan diuji oleh Allah dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi dengan harapan adanya COVID ini tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa menjalani Ramadan tahun ini, sehingga apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi tujuan kita, goal akhir di Ramadan nanti bisa tercapai. Ustazah Nida, kebetulan menghadapi perang besar ya. Mungkin lebih dahsyat kondisinya pada masa itu, secara fisik, secara mental diuji oleh Allah untuk bisa memperjuangkan Islam, dan dia juga melaksanakan puasa Ramadan. Meskipun pada akhirnya benar Rasul melihat kondisi sahabat yang kelelahan, akhirnya diminta untuk berbuka pada masa itu. Nah, saya kira kondisi saat ini juga memberikan pembelajaran bagi kita tetap untuk bisa menjalani Ramadan tahun depan atau tahun ini maksud kami, maka kita harus memiliki visi yang jelas, memiliki target yang jelas ya, tujuan yang jelas. Ya. Maka tidak bukan adalah tujuan yang ingin kita capai, tidak lain dan tidak bukan adalah seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan ridho Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada golonganku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Artinya goal dari pegangi dan harus kita lakukan. Misi yang pertama adalah tentu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini sudah jelas bahwa harapannya dengan Ramadan itu akan mengantarkan seseorang, akan mengantarkan pada pelaksana puasa itu untuk bisa meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Titik poin di sana adalah bagaimana kita menjalankan ibadah, termasuk ibadah Ramadan ini harus penuh dengan keikhlasan, kemurnian, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira tidak mudah Ustazah, ayah bunda dan sekalian, biasanya, sekali lagi biasanya ya, kalau kita di awal-awal Ramadan, minggu pertama, minggu kedua itu luar biasa ya. Komitmen kita, semangat kita, gairah kita, fokus kita itu betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal mungkin tadarusnya, baik dalam hal puasanya, baik dalam hal tarawihnya, seperti itu, semangatnya, sedekahnya ya, takjilnya sebagainya. Tetapi ketika sudah minggu kedua masuk, minggu ketiga, minggu keempat, kadang-kadang kita dilupakan dengan ya hati juga persiapan ilmu. Sadanida, ayah bunda yang berada di rumah, di tempat kerja dan anak sekalian tetap stay at home. Ilmu itu menjadi sebuah keniscayaan. Ilmu itu menjadi penting untuk urusan dunia saja, dan kita harus menguasai ilmunya tersebut lebih sukses. Ya. Contoh seumpama kalau ingin jadi seorang dokter, maka tentu kita berupaya sekuat tenaga untuk meniti pendidikan di kedokteran. Kalau orang itu ingin sukses kepada dunia khusus usaha, tentu kita akan berupaya sekuat tenaga untuk meniti karir di wilayah usaha tersebut. Maka man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses urusan dunia, maka ada ilmunya. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang ingin sukses urusan akhirat, juga ada ilmunya. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin sukses urusan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Artinya kuncinya ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, termasuk bulan Ramadan ini Ustazah Nida dan ayah bunda yang ada di rumah, di tempat kerja dan lain-lain, maka sungguhnya ilmu ini menjadi sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita ingin sukses Ramadan kita, maka harus dibekali dengan ilmu terkait dengan seputar Ramadan. Karena kata Rasulullah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal termasuk Ramadan ini tidak ada ilmunya, tidak ada contohnya dari Rasulullah, fa huwa raddun, maka akan tertolak. Seperti itu. Nah, termasuk di Al-Qur'an itu surat Al-Alaq ayat 1 Allah sampaikan juga wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah bicara tentang masalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, artinya ini menjadi sesuatu yang sangat penting seorang Kristen sebelum bisa menjalankan ibadah itu harus tahu ilmunya, termasuk seputar Ramadan. Itu persiapan yang kedua adalah ilmiah. Pertama tadi ruqyah terkait dengan tadi, yang kedua adalah ilmiah, ilmu, dan persiapan yang selanjutnya saudara dan ayah bunda yang ada di rumah adalah persiapan jasa dia. Jadi persiapan terkait dengan hal fisik. Perlu diketahui oleh saudara Nida dan ayah bunda yang ada di rumah, saudara dan sekalian, ternyata puasa itu tidak sekedar ibadah yang kemudian melulu dengan ruh, dengan jiwa, tetapi juga melibatkan fisik. Sehingga fisik kita memang harus betul-betul maksimal, optimal, sehingga kita bisa menjalankan Ramadan ini penuh dengan kesungguhan.
Di kondisi saat ini yang kita sedang menghadapi Corona 19 ini ya, atau COVID-19 ini, artinya apa? Bukan persoalan ini untuk berlebih-lebih atau bermewah-mewahan di dalam kita berbuka dan bersahur, tidak. Tetapi finansial ini kita bisa jadikan sebagai sarana untuk berbagi kepada sesama. Mungkin tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita yang kebetulan dengan adanya COVID-19 ini terdampak, sehingga dengan finansial yang kita miliki itu kita bisa sarankan, kita bisa sharekan, maksud kami kita distribusikan untuk bisa berbagi dengan mereka-mereka yang berkepentingan itu. Nah, itu seperti digambarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat murah hati, sangat dermawan sekali. Tetapi ketika bulan Ramadan itu murah hatinya malah melebihi kecepatan angin. Angin itu kan gambarnya sudah cepat, tetapi murah hatinya Rasulullah lebih cepat lagi daripada angin. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kalau pada masa Ramadan itu Rasulullah betul-betul luar biasa dermawannya. Karena kita sebagai umatnya tentu harapannya untuk bisa meneladani beliau. Maka kami untuk menghimbau kepada ustaz-ustazah semuanya, semua mereka bisa begersih, kepada ayah, bunda, kepada anak-anak untuk tidak henti-hentinya menyiapkan diri untuk bisa menabung, untuk menyisihkan uang kita untuk senantiasa bisa berbagi dengan sesama, apalagi dalam kondisi Ramadan yang Allah uji dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin seperti itu. Jadi ada 4 hal tadi saudara ya, persiapan yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita renungkan dan perlu kita jalani untuk bisa meraih keberkahan Ramadan sehingga surganya Allah itu diberikan kepada kita. Amin. Yang pertama tadi persiapan dengan hati, ya, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah fisiknya kita harus yang kuat, keempat adalah finansial. Oke, Ustadz, sebentar kita lihat dari komen IG kita, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari ayah, bunda, atau anak-anak, atau dari Oke, Ustadz, bisa dijelaskan kalau bagaimana sih seharusnya ketika anak kelas 1 itu mencoba untuk berpuasa yang baik? Tentu mereka akan berbeda-beda berpuasanya, tetapi poin yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk tetap bisa berpuasa. Mungkin ada yang puasanya baru memulai tahun ini dan mungkin jamnya juga berbeda-beda. Ada yang jam 9 itu berbuka, nggak apa-apa, oke, ya itu tetap jalan saja sebagai bentuk pembelajaran. Nanti buka lagi jam 12, mungkin jam 3, ya kita sambung seperti itu ya, sampai kemudian maghrib. Ada lagi mungkin yang separuh hari ya, habis zuhur dia buka dan melanjutkan lagi sampai maghrib. Dan mungkin ada juga yang kemudian di waktu asalnya berbuka baru melanjutkan maghrib, seperti itu. Dan mungkin juga ada sekian siswa yang kemudian juga berbuka, artinya full puasanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin juga ada seperti itu. Tetapi inti dari pembelajaran ini adalah bagaimana mengedukasi anak-anak untuk tetap bisa berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Tentu seperti itu. Dengan harapan nanti dengan sesuai dengan usianya nanti berjalan dan kemudian akhir balik baru dia bisa menjalankan puasa seperti tuntunan yang disediakan oleh Islam. Saya kira seperti itu. Tadi di poin ketiga ini kan ada secara fisik kita harus kuat ya. Artinya kita berbuka itu tidak boleh berlebihan. Bisa diceritakan nggak Ustaz? Apa saja ketika Rasulullah itu berbuka, mungkin bisa kita contoh? Oke, ya. Ada beberapa contoh dari Rasulullah seputar puasa, termasuk terkait bagaimana menjalani berbuka dan sahur. Jadi Rasulullah itu menganjurkan bahwa kalau berbuka sudah tiba, maka segerakanlah. Ya, meskipun hanya meneguk setetes 2 tetes air sebagai bentuk pembatalan bahwa puasa telah berakhir. Dan yang kedua, bila memang memungkinkan ada sarana untuk berbuka itu, maka memakai kurma. Jadi hal yang manis-manis dulu seperti itu. Ya, kurma kalau ada, kalau nggak ada minimal diganti dengan minuman yang mungkin manis. Dalam rangka untuk mengembalikan energi atau tenaga kita yang tadi seharian memang penuh kita menghadapi menjalani puasa sehingga butuh energi untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Nah, baru setelah kita takjil dengan hal yang manis, nanti kita sholat maghrib dulu berjamaah. Setelah itu baru kita makan yang mungkin menunya agak besar seperti itu, bisa nasi dan yang lain seperti itu. Dan tentu konteksnya adalah bahwa tentu kita menjaga bagaimana etika untuk makan yang betul seperti kata Rasulullah ya.
jangan sampai berlebih-lebihan. 200.000 ya. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan ini dampaknya tentu tidak baik untuk tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal masalah sahur, maka kita disarankan atau dianjurkan untuk mengakhirkan saudara. Ya, jadi mengakhirkan sahur. Jadi kalau mungkin subuhnya jam 3.30 seperti itu, maka usahakan jadi sahurnya jam 3.15 seperti itu. Itu yang harus dianjurkan. Dan diupayakan untuk bisa sahur karena di sana ada keberkahan. Tasahharu fa inna sahur barokah ya. Jadi bersahurlah kamu karena di tempat sahur itu ada keberkahan. Ya, keberkahannya tentu sebagai persiapan energi untuk bisa menghadapi Ramadan di esok harinya itu dan juga menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Saya kira seperti itu. Kalau kita kan biasanya kalau puasa itu kan lapar pasti ya Ustaz. Yeah. Kalau puasa terus selama puasa seharian itu tidur terus itu hukumnya bagaimana ya? Sebenarnya tidak ada dosa bagi mereka yang tidur ya di dalam puasa. Tetapi harapannya adalah harus diisi dengan hal-hal yang positif. Artinya tidak hanya sekedar tidur melulu ya. Yeah. Tentu memang ada sebuah statement begini, tidur itu lebih baik daripada mengomongi orang atau berbuat maksiat gitu ya. Bandingannya bukan itu. Maksudnya bandingannya adalah kalau tidur dengan kebaikan, apakah dengan tilawah, apa dengan membaca-baca buku ya, atau kita mempelajari pembelajaran agama dan lain itu lebih baik ya daripada tidur melulu seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak ada hukum yang melarang untuk tidur ketika berpuasa Ramadan. Tetapi harapannya tetap kewajiban seperti sholat zuhur berjamaahnya, asar berjamaahnya di rumah maksud kami karena kondisinya yang memungkinkan di mushola atau masjid itu tetap dijalankan. Jangan sampai mulai pagi tidur sampai nanti maghrib baru bangun kemudian sholatnya tiba-tiba berbuka. Itu yang kita tidak diharapkan ya. Tetapi kalau istirahat sebagai bentuk untuk mengembalikan tenaga, tidur itu tidak masalah seperti itu ya. Jadi mungkin tidur habis zuhur kemudian asar bangun tidak ada problem dan seperti itu. Ada problem. Ya. Oke. Kita cek dulu Ustaz apakah sudah ada yang bertanya ya. Halo semuanya. Ini masih barusan join ya mungkin ya. Ini sudah masuk, sudah ada pertanyaan. Oh iya, sudah ada masuk dari Fadil 3C. Ya. Bagaimana tips dan trik anak mau melakukan puasa? Ya. Terima kasih Sada dan terima kasih untuk Mas Fadil ya, kelas 3C. Yang pertanyaannya, bagaimana tips dan trik anak mau melakukan puasa dengan senang hati? Ya. Saudara Nida, ayah bunda yang ada di rumah sebagainya, tentu kita menghadapi anak ini kelas 3 yang masih kategori masih dini ya, masih kecil ya, tentu berbeda dengan menghadapi anak SMP, SMA dan yang lain. Tentu ini harus diberikan edukasi yang sesuai dengan usianya. Artinya dengan kisah-kisah teladan itu membangkitkan akan semangat dia. Wah, contoh salah satu yang bisa dijadikan sebagai pendekatan kepada anak-anak kita adalah bahwa puasa ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya apa? Puasa itu sebagai sarana untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh. Ya, jadi 1 tahun itu harus dalam rangka untuk bisa menumbuhkan sel-sel yang mati yang selama 1 tahun itu oleh Allah supaya diremajakan kembali, supaya kita jadi orang yang tetap sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa puasa ini sesungguhnya adalah sebagai bentuk Allah ingin memilih hamba-hambanya yang terpilih. Ya, jadi siapa sih hamba-hambanya yang itu akan mendapatkan kasih sayang Allah dan hamba-hambanya yang akan nanti dalam tanda kutip mendapatkan murkanya Allah. Artinya kalau orang itu mendapatkan kasih sayang Allah, berarti hamba itu harus menjalankan petunjuk Allah, itu perintah Allah, itu menjalankan puasa, sehingga itu menjadi anak, menjadi hamba Allah yang kemudian mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebaliknya, harus diberikan juga edukasi bahwa dampak orang yang meninggalkan puasa itu akhirnya akan dimurkai oleh Allah. Kalau orang itu dimurkai oleh Allah, mungkin kehidupannya, kesehariannya itu jauh dari kebahagiaan,
jauh dari ketentraman. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki orang tersebut untuk bahagia hidupnya. Dan yang ketiga ya, terkait dengan tadi kisah-kisah teladan pada masa dulu itu bisa disampaikan kepada putra putri kita, kepada anak-anak kita supaya memberikan semangat. Pada masa itu Rasulullah berperang untuk menegakkan Islam. Itu kondisinya adalah bulan Ramadan, itu berpuasa. Ya, apalagi puasa terus berperang ya. lagi bayangkan. Nah itu mulai membangkitkan semangat supaya anak-anak bisa menjalankan puasa dengan enjoy seperti itu. Dan tentu kalau kondisinya di rumah saya kira bisa dikondisikan, mungkin bisa anak itu diajak untuk bermain, berdiskusi, mungkin bisa kondisi ini kan harus stay at home ya bagi orang tua yang kebetulan kerjanya di rumah, maksudnya mengerjakan kerjaan kantor di rumah, itu juga bisa meluangkan space waktu untuk bisa bermain, mungkin menghias ruang tamunya dengan anak sehingga puasa itu tidak terasa menjadi puasa, akhirnya anak-anak itu menikmatinya fun ya, enjoy seperti itu. Masih dari pertanyaannya tadi Ustaz dari PKC, apakah kita boleh tarawih itu sendirian? Sesungguhnya Rasulullah itu kalau di dalam hadisnya sholat sunnah tarawih itu dijalankan sendiri, saudara. Gitu. Ya, hari pertama itu Rasul menjalankan sendiri. Kemudian hari berikutnya sahabat-sahabat itu mengikutinya dari belakang, sehingga akhirnya hari kedua Rasulullah juga sholat, tetapi Rasul tidak menginstruksikan harus ikut salat berjamaah. Tidak. Nah, kemudian Rasulullah hari ketiga tidak datang, seperti itu tidak datang. Akhirnya apa? Maka sholat jamaah itu sebagai bentuk ijtihadnya Umar bin Khattab. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, sesungguhnya sholat tarawih itu bisa dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah ataupun di masjid, atau dilaksanakan secara berjamaah baik di rumah ataupun di masjid. Kalau waktunya itu Ustaz, apakah harus selesai sholat Isya atau mungkin bisa nanti jam berapa gitu? Ya. Jadi untuk pelaksanaannya Ustazah, baik di rumah atau di masjid, apalagi saat ini harus stay at home karena kondisi COVID-19, maka bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau jamaah di rumah. Adapun untuk waktunya boleh dilaksanakan habis sholat Isya, langsung ya, berturut-turut, atau bisa nanti ditunda mungkin jam 1:30 malam sampai kemudian sebelum sahur. Waktunya itu ya sebelum sahur. Maka itu sahur itu sudah sebagai batas akhir untuk menjalankan sholat sunnah taraweh itu kalau di dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, seperti itu. Masih dari Fadil ya. Kalau sakit bagaimana ya Ustadz cara mengganti puasanya? Oh ya, pertanyaan bagus Ustazah Nida dan anak sekalian, masukannya ya. Memang puasa Ramadan ini adalah perintah yang harus dijalankan oleh semua yang mengaku dirinya muslim, seperti itu, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita baca di atas tadi Ustazah. Tetapi meskipun itu wajib, maka kemudian Allah memberikan rukhsah istilahnya, memberikan keringanan beberapa orang untuk boleh tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sakit. Nah, bagaimana caranya puasanya? Ya, kalau dalam bulan Ramadan 1 bulan itu dia merasa sakit, dan sakitnya pun ini harus oleh dokter diberikan kompensasi untuk tidak berpuasa. Jadi tidak boleh kemudian memutuskan sendiri gara-gara pusing sedikit, saya sakit tidak berpuasa, seperti itu saudara dan ayah bunda dan anak-anak. Tentu ini adalah harus berdasarkan fatwa atau sesuatu yang memang sudah diputuskan oleh dokter ya, bahwa ini disarankan untuk istirahat tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Bagi mereka yang sakit nanti bisa mengganti mengkodok di hari-hari yang lain, maksudnya di bulan Ramadan saudara, sesuai dengan hari yang ditinggalkan masa sakitnya itu. Berarti kalau sakitnya 4 hari berarti menggantinya harus 4 hari gitu ya. Nah, ada lagi yang dapat kasus saudara, yaitu orang tua atau lansia yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Sehingga tidak mungkin kalau bulan Ramadan ini tidak mampu berpuasa, tentu di luar Ramadan nanti tambah nggak mampu lagi karena faktor usia. Sehingga menggantinya puasa cukup membayar fidyah istilahnya. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah memberikan makan kepada fakir miskin sebagai gantinya puasa, seperti itu. Berapa kali? 2 kali sehari sebagai gantinya sahur dan gantinya buka, seperti itu. Itu katanya ke sana, itu bagi orang yang sakit, seperti itu. Ada lagi mungkin ya bagi
ibu-ibu, hamil ya, hamil, menyusui. itu juga bisa diganti. Itu mengganti apa Iya. fidyah, Ustaz? Bisa diganti dengan fidyah sebenarnya untuk yang karena kalau menyusui itu kan harus 2 bulan Ustaz kan. Iya. Harus Melahirkan, kemudian langsung disusul Nah, menyusui itu tadi ya. betul, dia kan di sana 2 bulan. Tapi meskipun kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang mampu untuk mengganti dengan puasa ya sudah, tidak apa-apa. Boleh fidyah, boleh berpuasa dan yang lain. Tapi kalau memang mengganti untuk fidyah, berarti memang itu dia harus menyusui selama tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farzania 4C. Dalam keadaan COVID-19 ini, apakah boleh kita iktikaf di rumah? Bagaimana Ustaz? Ya, memang kalau sesuai mengacu kepada hadis Nabi, sesungguhnya itikaf itu dikerjakan 10 hari, khususnya malam-malam ganjil ya. Betul. 21, malam 23, 27 itu dianjurkan 10 hari, ada malam ganjil itu di masjid. Seperti itu saja. Nah, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka ya secara pribadi kami memberikan pendapat bahwa boleh dikerjakan di rumah karena tidak ada pilihan lain. Karena di masjid tidak memungkinkan mengerjakan, maka tetap itikaf itu dilaksanakan boleh di rumah. Saya kira Allah memahami kondisi hal yang demikian karena memang tidak memungkinkan melaksanakan itikaf di masjid seperti itu. Oke. Lanjut dari pertanyaan ini banyak sekali ya, anak-anak kita ini memang luar biasa. Pertanyaan dari kelas 5D, bagaimana hukumnya berpuasa tapi sholatnya bolong-bolong? Luar biasa ini pertanyaan yang sangat menggugah pemikiran karena faktanya memang di lapangan seperti itu ya. Bagaimana hukumnya berpuasa tapi sholatnya bolong-bolong? Iya. Ya. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda Ustaz. Di satu sisi puasa itu perintah Allah dan hukumnya wajib bagi yang mampu ya. Mampu artinya ya tidak sakit, tapi tidak ada udzur syar'i ya, tidak bepergian dan sebagainya. Itu harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah terkait dengan sholat. Nah, sholat itu juga perintah Allah. Waqimus shalah dan dirikanlah sholat. Dan tidak boleh dikodok, tidak boleh diganti. Orang sakit pun harus sholat selama dia masih mampu dan sadar. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya, sampai ketika dia meninggal dunia harus disolatkan. Artinya sholat ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa kemudian dibuat main-main. Artinya bagaimana dengan kondisi orang itu berpuasa, tapi sholatnya kok bolong-bolong, seharusnya nggak boleh terjadi. Ya, andai kata Allah itu menerima puasanya dapat pahala, ya itu urusan Allah seperti itu. Tapi di sisi lain dia juga mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban sholat lima waktu seperti itu. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah sholatnya juga dijalankan 5 waktu itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat. Juga puasanya dijalankan. Karena dua hal yang berbeda, tapi hukumnya sama-sama wajib. Jadi harus dikerjakan dua-duanya. Bukan jadi alasan nanti ya karena puasa Ramadan pun akhirnya merasa fisiknya mungkin ya dalam hari kecilnya berkata fisiknya lemah akhirnya tidur pagi sampai sore tiba-tiba turun dan asalnya hilang. Seperti itu ya. Seharusnya tidak begitu seharusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farzania 4C. Dalam keadaan COVID-19 ini apakah boleh kita iktikaf di rumah? Bagaimana Ustaz? Ya, memang kalau sesuai mengacu kepada hadis Nabi, sesungguhnya itikaf itu dikerjakan 10 hari, khususnya malam-malam ganjil ya. Betul. 21, malam 23, 27 itu dianjurkan 10 hari, ada malam ganjil itu di masjid. Seperti itu saja. Nah, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka ya secara pribadi kami memberikan pendapat bahwa boleh dikerjakan di rumah. Karena tidak ada pilihan lain. Karena di masjid tidak memungkinkan mengerjakan, maka tetap itikaf itu dilaksanakan boleh di rumah. Saya kira Allah memahami kondisi hal yang demikian karena memang tidak memungkinkan melaksanakan itikaf di masjid seperti itu. Oke. Lanjut dari pertanyaan ini banyak sekali ya, anak-anak kita ini memang luar biasa. Pertanyaan dari kelas 5D, bagaimana hukumnya berpuasa tapi sholatnya bolong-bolong? Luar biasa ini. Ini pertanyaan yang sangat menggugah pemikiran karena faktanya memang di lapangan seperti itu ya. Bagaimana hukumnya berpuasa tapi sholatnya bolong-bolong? Iya. Ya.
Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, Ustaz. Di satu sisi puasa itu perintah Allah dan hukumnya wajib bagi yang mampu ya. Mampu artinya ya tidak sakit, tapi tidak ada udzur syar'i ya, tidak bepergian dan sebagainya. Itu harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah terkait dengan sholat. Nah, sholat itu juga perintah Allah. Waqimus shalah dan dirikanlah sholat. Dan tidak boleh dikodok, tidak boleh diganti. Orang sakit pun harus sholat selama dia masih mampu dan sadar. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya, sampai ketika dia meninggal dunia harus disolatkan. Artinya sholat ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang nggak bisa kemudian dibuat main-main. Artinya bagaimana dengan kondisi orang itu berpuasa, tapi sholatnya kok bolong-bolong, seharusnya nggak boleh terjadi. Ya, andai kata Allah itu menerima puasanya dapat pahala, ya itu urusan Allah seperti itu. Tapi di sisi lain dia juga mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban sholat lima waktu seperti itu. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah sholatnya juga dijalankan lima waktu itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat. Juga puasanya dijalankan. Karena dua hal yang berbeda, tapi hukumnya sama-sama wajib. Jadi harus dikerjakan dua-duanya. Bukan jadi alasan nanti ya karena puasa Ramadan pun akhirnya merasa fisiknya mungkin ya dalam hari kecil ya berkata fisiknya lemah akhirnya tidur pagi sampai sore tiba-tiba turun dan rasanya hilang seperti itu ya. Seharusnya tidak begitu seharusnya. Tetap yang namanya kewajiban sholat harus dijalankan lima waktu itu. Jadi puasanya jalan, sholatnya jalan. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari kelas 6A, bagaimana hukumnya membatalkan puasa untuk menjaga imunitas tubuh biar tidak terkena COVID? Wah, pertanyaan luar biasa saya ini ya. Jadi untuk bisa meninggalkan puasa itu kan tadi sudah kita jelaskan ada beberapa orang yang mendapatkan keringanan langsung dari Allah karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah itu Maha sayang kepada hambanya, maka meskipun puasa itu wajib, Allah berikan rukhsah, berikan keringanan kepada hamba-hambanya yang memang tidak mampu untuk bisa menjalankan puasa Ramadan tersebut. Di antaranya orang sakit tadi. Nah, saudara sekalian, anak-anak dan ayah bunda, tentu untuk bisa memutuskan bahwa tubuh kita atau fisik kita itu mampu berpuasa dan tidak dalam rangka untuk menjaga imunitas, saya kira butuh untuk konsultasi. Saya kira sebutkan lagi ya. Kepada siapa? Kepada orang yang berhak untuk memberikan fatwa bahwa orang tersebut dianjurkan untuk tidak berpuasa. Jadi nggak boleh diputuskan sesuai dengan logika dan pikiran kita masing-masing. Ya. Oh, dalam rangka karena menjaga supaya sehat maka saya tidak berpuasa. Nah, ya, tentu harapannya adalah tetap Ramadan itu dijalankan dengan kegembiraan, dengan semangat. Mudah-mudahan itu justru dengan puasa akan dijauhkan dari segala sakit tadi ya, termasuk COVID-19 ini. Harapannya seperti itu. Jadi saran saya kalau ingin memutuskan untuk tidak berpuasa, harapannya untuk konsultasi dengan orang yang berhak dalam hal ini kalau urusan kesehatan untuk dengan dokter yang betul-betul memahami tentang puasa tersebut. Saya kira seperti itu. Sekarang dari Rizky. Halo Rizky, bagaimana hukumnya jika kita belum membayar hutang puasa tahun lalu padahal besok itu sudah puasa Ramadan lagi? Waduh, ini ada pertanyaan yang setiap tahun ini muncul ya, baik dari kalangan ibu-ibu ketika ada pengajian seperti itu Ustaz, baik dari Ustaz sendiri, teman-teman Ustaz, bagaimana ini ya, ini saya belum selesai untuk membayar hutang puasa tapi sudah datang puasa Ramadan lagi. Sebenarnya begini Ustaz Nida dan ayah bunda yang ada di rumah dan anak sekalian, satu tahun itu kan ada 365 hari. Mestinya kalau kita menjadi orang-orang yang betul-betul memahami itu, jadi orang-orang yang beriman, yang punya komitmen tinggi untuk pembayaran hutang, urusan dunia aja sudah hutangnya harus segera diselesaikan, apalagi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harapannya mestinya bisa dibayarkan. 365 hari diambil 1 bulan Ustaz. Itu kan masih banyak waktunya, tersisa banyak dan masih cukup untuk memungkinkan untuk membayar hutang puasa seperti itu. Mestinya tidak boleh terjadi hal demikian. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana yang sudah terjadi dan hutang itu masih belum terbayar dan puasa Ramadan sudah masuk? Ini ada dua pendapat saudara. Ini sebagai bentuk istihati ya. Karena pada masa Nabi juga belum ada case seperti ini.
Yang pertama kita bertaubat. Ya, bertaubat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk Ramadan tahun ini sehingga punya hutang tidak terbayarkan. Nah, bertaubat itu kemudian maka ada namanya ini akumulasi hutang. Jadi puasa tahun kemarin itu berapa? Mungkin tahun kemarin seminggu ya 7 hari. Dan ini akan akumulasi dengan Ramadan tahun ini seperti itu. Ada yang membolehkan seperti itu, harus dilakukan. Pendapat yang kedua, ada yang memberikan fatwa untuk membayar fidyah. Ya, jadi tetap bertaubat, tidak akan mengulangi lagi dan dibayarkan dengan fidyah. Itu alasannya dua hal itu atau tata caranya seperti itu. Tetapi kalau bayar fidyah itu problemnya adalah itu kan rukhsahnya hanya bagi orang yang menyusui, orang yang melahirkan, orang yang sakit, orang yang sakitnya tidak kunjung sembuh dalam 1 tahun itu saja. Dan yang keempat orang yang lansia, karena ini tidak memungkinkan untuk diganti puasa di hari yang lain. Tapi kalau orang itu sehat ternyata, ya maka pilihan yang pertama itu kalau lebih tepat jadi terakumulasi seperti itu. Jadi bertaubat tetap dijalankan dan hutang itu tetap dibayarkan seperti itu. Betul ya seperti itu. Kecuali kalau hutangnya 365 hari, tidak mungkin kan seperti itu. Masa sampai segitunya berapa tahun dia? Iya. Seperti itu. Oke Ustadz, ini dari Baim 2 Marwah. Halo Baim, kalau kita tidak sahur, apakah boleh tidak puasa? Ya. Sekali ya. Terima kasih Mas Baim ya 2 Marwah. Pertanyaannya, kalau tidak sahur apakah boleh tidak berpuasa? Sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib yang mungkin tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan alasan yang syar'i. Yang syar'i itu yang sudah kita bahas tadi anak-anak. Yang pertama adalah sakit dan sakitnya tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa. Kalau dipaksakan berpuasa tambah sakitnya tambah parah, itu ada ya. Dan anak-anak. Yang kedua adalah bepergian yang memungkinkan bepergian itu melelahkan. Seperti itu. Yang tidak memungkinkan untuk bisa menjalankan puasa. Nah, itu tinggal pilih mau puasa boleh mau tidak boleh gitu. Karena memang rukhsahnya itu. Yang ketiga adalah orang yang lansia yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, yang keempat tentu orang yang berhalangan tadi ya artinya melahirkan kemudian menyusui dan sebagainya. Bagaimana dengan kemudian tidak sempat tidak sempat sahur, apakah tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Tetap berpuasa. Tetap berpuasa ya. Memang di sana dianjurkan untuk sahur ya. Untuk sahur, karena dengan sahur itu ada keberkahan di sana seperti itu. Nah, bagaimana udah dengan case atau kejadian yang kemudian kebablas, misalnya bangunnya artinya tiba-tiba sudah adzan subuh belum sempat sahur, ya langsung jalankan puasa sampai selesai. Itu menjadi konsekuensi yang harus kita lakukan. Maka supaya untuk tidak terulang kembali, harapannya kita harus memanage waktunya sahur itu betul-betul. Mungkin alarmnya perlu dijalankan, ya dibunyikan maksud kami ya seperti itu. Di planning dulu jam berapa bangun, kemudian kita sahur. Harapannya kan sehingga kita tidak sampai kemudian tidak sahur itu. Seperti itu. Tetap jadi bagi mereka yang kemudian tidak sahur, puasa tidak boleh ditinggalkan karena dalam kondisi sehat seperti itu. Tidak sahur tetap jalan saja. Karena tadi tertidur atau ketiduran seperti itu ya, tidak sempat sahur, tiba-tiba sudah adzan subuh itu terjalan puasa. Ini dari Bunda Ganis ya Ustadz. Kalau fidyah diganti memberi beras ke panti asuhan atau fakir miskin itu boleh atau tidak? Iya. Kalau dilihat Bunda Ganis, terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Sebenarnya untuk fidyah ini kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah adalah diberikan dalam bentuk yang siap saji supaya tidak merepotkan penerimanya ya. Dan sayudianya lebih afdolnya diberikan pada bulan Ramadan karena sebagai bentuk ganti makan sahur dan buka puasa ya, seperti itu harapannya ke sana. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan sebenarnya juga bisa ya diberikan di luar Ramadan. Nah, tapi harapannya di bulan Ramadan dengan bentuk siap saji seperti itu. Saran saya kok seperti itu. Ya. Siap saji berarti. Betul ya betul. Meskipun kadang ada yang membayarkan dikuruskan. Oh kalau saya makannya sehari plus minusnya mungkin ada kolaknya, ada esnya, sekali makan mungkin 25.000 berarti dia mengkuruskannya itu
25.000 kali 2 dengan santunnya, berarti 50.000 per harinya seperti itu, dan diberikan kepada fakir miskin. Itu juga ada yang memberikan seperti itu, tapi lebih afdolnya, lebih utamanya diberikan dalam bentuk siap saji. Harapan kami sih Bunda, kalau bisa diberikan di momen Ramadan dalam bentuk siap saji. Kalau itu tidak memungkinkan, bisa diteruskan dengan uang, yang mungkin dengan uang itu pihak fakir atau miskin yang berhak menerima itu bisa mencukupi kebutuhan dengan uang yang diterimanya, seperti itu. Terakhir Ustadz, dari kelas 2 ini, kalau kita tidak berpuasa, apakah orang tua kita itu berdosa? Dari kelas 2 ya, apakah kalau anaknya nggak berpuasa, apakah orang tua akan mendapatkan investasi dosanya atau mendapatkan ciptaan dosanya seperti itu? Tergantung sebenarnya alasannya anak itu tidak berpuasa apa. Ya, kalau anak itu tidak berpuasa karena alasannya sakit, nggak ada masalah. Artinya udur sakit itu tidak ada masalah. Tapi kalau anak itu tidak berpuasa, kemudian tanpa udur syar'i dan orang tua itu tidak memberikan pendampingan, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pemahaman, maka tentu orang tua juga akan berdosa. Tetapi kalau orang tua sudah berupaya sekuat tenaga untuk mengedukasi usaha, memberikan pembelajaran, memberikan pemahaman kepada putra putrinya, ternyata putra putrinya masih belum siap menerima itu, saya kira mungkin sudah lepas. Jadi bentuk tanggung jawab orang tua sudah diberikan dengan sekuat tenaga, dengan ikhtiarnya, dengan semaksimal mungkin. Tetapi toh anaknya masih belum siap, mungkin pertimbangan ini itu dan sebagainya, anaknya belum siap secara pribadi, saya kira mungkin itu bisa dimaklumi gitu ya. Jadi jangan sampai orang tua itu tidak care terhadap apa yang dilakukan anak dan dia saja, nah itu nanti berbeda ya. Terima kasih sekali Ustadz, mungkin ini 45 menit saja, ini tidak cukup ya. Bagi yang bertanya kemudian belum terjawab, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab ini. Insya Allah next time kami adakan lagi. Dari pemaparan Ustadz tadi ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati kita ya, kemudian fisik kita harus kuat, kemudian finansial kita, dan yang terakhir adalah ilmu. Nah, mungkin ada beberapa tips dari saya untuk menjadikan Ramadan ini lebih indah. Jadi mungkin bisa dijadikan pedoman atau panutan dari bagi ayah bunda. Yang pertama adalah pahamkan makna puasa kepada anak. Nah, yang kedua, buatlah perayaan menyambut Ramadan. Bagaimanapun kondisi saat ini, Ramadan harus tetap terasa istimewa. Banyak yang dapat dilakukan, misalnya membuat hiasan dinding, membersihkan rumah, atau membuat celengan infak. Hal ini juga bermanfaat untuk melatih kemandirian anak. Kemudian yang ketiga, siapkan agenda Ramadan bersama. Nah, di sini susun agenda yang menyenangkan namun bermakna, contohnya mengaji bersama, bergiliran menceritakan kisah-kisah sahabat, atau bermain peran. Kemudian yang keempat, berikan reward yang disenangi anak. Reward tidak harus barang mewah ya, bisa berupa ucapan atau sikap mengapresiasi. Sesuaikan reward dengan usianya, dan yang terpenting tidak perlu membicarakan hukuman. Yang kelima, berbagi dengan sekitar. Meskipun keadaan kita ini dalam pembatasan sosial berskala besar, bukan berarti membuat kita tidak peduli pada sesama. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk berbagi. Ajak anak-anak untuk semakin peduli dengan tetangga sekitar. Kemudian yang keenam, siapkan sajian istimewa. Nah, istimewa di sini bukan berarti mewah, namun yang paling penting adalah kebersamaannya. Ajak putra-putri, ayah, bunda untuk bereksperimen di dapur menyiapkan kudapan berbuka puasa. Kemudian yang terakhir, habiskan waktu bersama. Dalam kondisi normal, kebersamaan adalah hal yang sangat mahal karena masing-masing memiliki aktivitas sendiri-sendiri. Dan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama. Jangan lupa anak-anakku untuk berinfak Ramadan ya. Mungkin cukup dari sini Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa ini dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.